Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Sarkomer kali ini akan membahas materi terkait dengan penilaian tindakan kelas atau Classroom Action Research, di mana terkait dengan PTK itu sangat penting bagi guru untuk mengetahui. Nah, ini penting juga buat teman-teman yang akan mengikuti SKP pedagogik seperti itu ya. Oke, kita langsung ke soal dan pembahasan terkait dengan penilaiannya. Guru dalam melakukan PTK dapat melibatkan pihak-pihak terkait. Pernyataan tersebut merupakan penjabaran karakteristik. Nah, yang mana teman-teman jawabannya ada kerjasama atau melibatkan pihak terkait ya, sehingga jawabannya itu adalah yang C, kolaboratif. Pembahasannya, kolaboratif merupakan upaya perbaikan proses dan hasil pembelajaran tidak dapat dilakukan sendiri, tetapi guru harus berkolaborasi dengan guru lain atau kepala sekolah. Berikutnya, model penelitian tindakan beragam, namun secara garis besar tahapannya yaitu yang mana teman-teman jawabannya? Iya, jawabannya adalah yang C, perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, dan refleksi. Kita lihat dulu bagannya. Nah, jadi ada 4 tahapan dalam PTK ya. Yang pertama adalah perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, lalu refleksi. Soal selanjutnya, dalam tahap ini peneliti menjelaskan tentang apa, mengapa, kapan, di mana, oleh siapa, dan bagaimana tindakan tersebut dilakukan. Tahapan yang dilakukan adalah, nah tadi kan ada 4 tahapan PTK ya, ada yang namanya perencanaan, kemudian ada yang namanya pelaksanaan, ada yang namanya pengamatan, dan refleksi. Nah, tahapan-tahapan ini apa, mengapa, kapan, di mana, siapa, dan bagaimana itu masuk ke dalam tahapan perencanaan ya. Oke, cukup jelas ya teman-teman. Lanjut, penelitian tindakan ditunjukkan untuk membuat perubahan. Manakah pertanyaan berikut yang tidak relevan dengan sebuah penelitian tindakan? Yang A, seberapa jauh perubahan yang telah terjadi? Yang B, apa yang terjadi selama transisi? Yang C, faktor-faktor apa saja yang menjadi kendala untuk membuat perubahan? Yang D, seberapa besar pengaruh antar variabel yang dominan dalam perubahan? Ini jawabannya adalah yang D ya. Karena jawaban yang D itu menunjukkan adanya pengaruh antar variabel, nah itu menunjukkan penelitian eksperimen ya. Sedangkan yang ditanya itu adalah penelitian tindakan kelas ya. Kalau kita lihat yang A, seberapa jauh perubahan yang telah terjadi itu kan bisa dilakukan dalam kegiatan refleksi. Ternyata belum terjadi perubahan, makanya dilakukan atau dibuat siklus baru kembali, atau direncanakan kembali skenario pembelajaran. Apa yang terjadi selama transisi, jadi selama siklus 1 ke siklus 2 itu apa? Karena PTK itu biasanya tidak mungkin terjadi dalam satu siklus saja teman-teman. Jadi kan ada yang namanya siklus 1, siklus 2, siklus 3 sampai siklus dimana diharapkan hasilnya seperti itu. Dan yang terjadi selama transisi antara siklus 1 dengan siklus 2 kan itu bisa dipelajari dalam penelitian tindakan kelas. Kemudian yang C, faktor-faktor apa saja yang menjadi kendala untuk membuat perubahan. Nah, ini bisa dimasukkan ke dalam tahapan refleksi. Yang selanjutnya itu nanti dilakukan perbaikan dan dilanjutkan ke tahap perencanaan pada siklus selanjutnya. Oke, kita lanjutkan. Tahapan PTK dengan menggunakan kembali apa yang sudah dilakukan adalah tahapan PTK dengan mengemukakan kembali. Oke, mengemukakan kembali berarti jawabannya yang D ya, refleksi. Pembahasannya, tahapan ini atau tahapan refleksi merupakan tahapan untuk memproses data yang didapat pada saat melakukan pengamatan. Data yang dianalisis lalu disintesiskan. Dalam beberapa proses pengkajian data ini dimungkinkan untuk melibatkan orang luar sebagai kolaborator seperti halnya pada saat observasi. Berikutnya, langkah utama dan paling penting dalam melakukan penelitian tindakan adalah
A. Mengidentifikasi masalah dan merumuskan hipotesis. B. Menganalisis masalah dan merumuskan hipotesis. C. Mengidentifikasi dan merumuskan masalah. D. Merencanakan, melaksanakan tindakan dan mengamatinya. Yang paling penting dalam suatu penelitian tindakan otomatis harus ada masalahnya, sehingga jawabannya itu adalah yang C ya. Pembahasannya, tahap PTK itu yang pertama adalah mengidentifikasi dan menetapkan masalah. Selanjutnya merumuskan masalah. Yang ketiga merumuskan hipotesis tindakan. 4. Merencanakan tindakan. Yang terakhir adalah melaksanakan tindakan. Soal berikutnya, perhatikan pernyataan berikut. Tahap PTK yang tepat adalah, nah ini sudah dibahas di awal tadi ya teman-teman. Jadi yang pertama itu adalah ada yang namanya tahap perencanaan. Yang keempat dulu ya. Oke, berarti sudah jelas ya jawabannya yang D. Ini adalah siklus spiral PTK. Lanjut, perencanaan tindak lanjut dalam PTK adalah A. Menyusun tindakan perbaikan untuk siklus berikutnya. B. Merevisi pedoman observasi. C. Menyusun proposal PTK. D. Menentukan metode yang akan digunakan. Ya, yang mana nih jawabannya tepat? Yang A, yaitu menyusun tindakan perbaikan untuk siklus berikutnya. Karena ini adalah tindak lanjut ya. Ini adalah soal yang terakhir ya teman-teman. Terima kasih telah menonton video Sarkomer dalam membahas materi terkait dengan PTK atau penelitian tindakan kelas. Semoga bisa menambah kepahaman teman-teman terkait dengan PTK. Terima kasih. Jangan lupa untuk di like, subscribe, and share, komen untuk saling berdiskusi. Agar membantu channel dari Sarkomer untuk bisa lebih berkembang seperti itu ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.